pada sistem pencernaan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya Sri Rahayu. Saya Aura Devriskalira. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian sistem pencernaan akan dibacakan oleh saya. Sistem pencernaan atau sistema digestorium adalah kumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lalu diserap ke tubuh. Sistem pencernaan juga memiliki kelainan atau gangguan penyakit yang juga dikenal sebagai penyakit gastrointestinal. Pasalnya, berbagai penyakit pada sistem ini dapat menyerang lambung atau gastro serta saluran pencernaan yang terdiri dari usus atau intestinal, rektum hingga anus. Materi kedua yaitu macam-macam penyakit kelainan pada sistem pencernaan. Penyakit pertama ada diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan perubahan fases menjadi lebih cair. Beberapa penyebab diare yang paling umum diantaranya keracunan makanan, alergi makanan, atau makan pada saat yang tidak tepat. Gejala diare juga dapat disertai dengan yang pertama, rasa ingin segera BAB, yang kedua, mual dan atau muntah, yang ketiga, sakit perut atau melilit, dan yang terakhir, ada perut terasa tidak nyaman. Diare yang parah dapat mengakibatkan demam, turunnya berat badan, hingga feses yang berdarah. Adapun cara mengatasi diare, yang pertama, mengembalikan cairan tubuh dengan oralit. Yang kedua, banyak minuman air mineral. Yang ketiga, hindari susu, dan yang terakhir ada makan makanan yang berlemak atau berminyak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. 2. Sembelit. Sembelit adalah penyakit yang sistem pencernaan yang disebabkan oleh perubahan pola makanan atau asupan nutrisi. Frekuensi buang air besar. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa buang air besar setiap hari atau sekali dalam seminggu. Apapun yang kerap terjadi penyebab sembelit antara lain terlalu banyak minum susu, kurang asupan serat, kekurangan asupan air, kekurangan aktif bergerak, sedang mengonsumsi obat antasida atau sedang stres. Nomor 3, ambien atau pasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Gejala utama wasir adalah rasa nyeri pada anus dan keluarnya darah pada buang air besar. Salah satu faktor yang paling sering menyebabkan wasir adalah kebiasaan mengajar terlalu keras atau lama ketika buang air besar. Masalah ini bisa juga dialami oleh penderita sembelit kronis yang kekurangan asupan serat. Ambien dapat menyebabkan rasa sakit hebat saat buang air besar sehingga Anda mungkin takut untuk membuang air besar. Padahal menahan buang air besar juga dapat menyebabkan penyakit ambien tambah parah. Penyakit selanjutnya akan dibacakan oleh Laura. 4. Radang usus buntu. Radang usus buntu atau appendicitis ditandai dengan peradangan pada appendix alias usus buntu. Hal ini bisa disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker, atau infeksi. Gejala umum dari radang usus buntu meliputi nyeri di dekat area pusar, mual dan muntah, demam, susah kentut, nyeri saat kencing, dan perut kram. Appendicitis perlu ditangani dengan operasi pengangkatan usus buntu. Radang usus buntu yang dibiarkan bisa mengarah pada infeksi selaput rongga perut atau peritoneum. Yang kelima, keracunan makanan.
Seseorang dapat mengalami keracunan makanan bila mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh mikroba yang mengeluarkan racun. Mikroba yang sering menyebabkan keracunan makanan diantaranya E. coli, Salmonella, Parasit Giardia, kontaminasi yang bukan hanya dapat terjadi selama proses reproduksi atau pengemasan makanan. Teknik penyimpanan atau pengolahan makanan yang keliru juga seringkali menjadi penyebab seseorang mengalami keracunan. Keracunan makanan ditandai dengan mual, muntah, sakit perut, dan demam. Adapun cara menanganinya dengan perbanyak minum air mineral dan puasa sementara. Yang keenam ada hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati akibat infeksi virus atau konsumsi zat beracun dengan gejala kulit dan mata menguning, lemas, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap. Adapun penyebab hepatitis yaitu infeksi virus hepatitis A, B, atau C, konsumsi alkohol atau obat berlebihan. Cara mengatasi dengan pengobatan antivirus untuk hepatitis B dan C, istirahat cukup dan menghindari alkohol. Yang ketujuh ada GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah penyakit pada sistem pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung, naik menuju kerongkongan. Jika tidak ditangani, asam lambung yang naik dapat menyebabkan iritasi pada lapisan dalam kerongkongan. Gejala umum GERD meliputi rasa terbakar pada dada atau heartburn, terutama pada malam hari atau setelah makan. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko timbulnya GERD yaitu obesitas, kehamilan, hernia, dan terhambatnya pengosokan lambung. Gangguan pencernaan ini juga bisa dipicu oleh kebiasaan merokok, makan dalam porsi besar, dan konsumsi aspirin. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknologi yang dapat menangani penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan. Materi pertama akan dibacakan oleh Aura. Yang pertama, endoskopi. Pemeriksaan endoskopi adalah tindakan medis dengan memasukkan endoskopi atau selang tipis dan panjang secara langsung ke dalam tubuh melalui mulut atau dubur ke dalam seluruh saluran cerna guna mengamati organ dalam atau jaringan secara detail. Prosedur menggunakan alat berupa tabung fleksibel dengan kamera di ujungnya untuk memvisualisasikan saluran pencernaan. Yang kedua, kolonoskopi. Pemeriksaan kolonoskopi adalah pemeriksaan usus besar dengan menggunakan alat teknologi alat teropong terbentuk seperti selang panjang warna hitam. Diameternya 11,3 sampai 11,6 mm yang lentur berkamera video dengan panjang sekitar 160 cm. Alat ini dimasukkan lewat dubur dan dapat memperlihatkan gambaran yang ada dan sedang terjadi. Sejenis endoskopi untuk memeriksa bagian usus besar dan rektum. Yang ketiga ada imaging scan. Imaging scan pada abdomen dibagi menjadi dua, yaitu CT scan and MRI. CT scan abdomen pemeriksaan ini menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar organ, pembuluh darah, tulang, dan jaringan lunak di dalam perut. Yang kedua, MRI abdomen adalah pemeriksaan ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dan struktur internal tubuh secara rinci. Rizky selanjutnya. Oke. Fecal microbiota transplant atau dalam kurung FMT atau transplantasi mikrobat fases adalah pemberian larutan fresh dari donor ke dalam saluran usus penerima untuk secara langsung mengubah komposisi mikrobat usus penerima dan memberikan manfaat kesehatan. Yang kelima ada EUS atau ultrasonografi endoskopi, yaitu prosedur yang menggabungkan endoskopi dan ultrasonografi
untuk memeriksa dan mendapatkan informasi tentang saluran pencernaan dan organ di sekitarnya. Eus menggunakan endoskopi, yaitu tabung tipis dan fleksibel dengan kamera dan lampu di ujungnya, serta ultrasonografi, yaitu alat yang mengirimkan gelombang suara untuk menghasilkan gambar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata atau ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.